Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya, yang mana pertama judul skripsi saya yaitu pengaruh penggunaan lembar kerja siswa atau LKS terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA pada peserta didik kelas 4A di Min 1 Aceh Tenggara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 saya, yang mana yang pertama itu mengapa tema ini diangkat sebagai objek formal dalam penelitian. Yang mana tema ini diangkat sebagai objek formal dalam penelitian disebabkan terdapatnya kesenjangan antara idealita dan realita penggunaan LKS dalam pembelajaran IPA di MI. Yang mana idealita pada pembelajaran IPA di MI yaitu LKS dapat membantu siswa dalam mengklasifikasikan atau menguraikan pembelajaran dalam selebaran kertas kerja siswa. Kemudian realitanya penggunaan LKS selama ini belum optimal. Guru atau pendidik menggunakan LKS sebagai kewajibannya saja atau tugas semata. Kemudian mengapa penelitian ini urgen untuk dilakukan? Saya membuat 2 poin. Yang pertama, untuk mengembalikan fungsi LKS sesuai semestinya. Yang kedua, menekankan kepada para pendidik bahwa LKS sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Kemudian, mengapa pembelajaran IPA dipilih sebagai mapel penelitian? Yang mana di sini saya memilih mata pelajaran IPA karena yang pertama, karena pembelajaran IPA kontekstual dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi, peneliti mudah mengaitkannya dalam penelitiannya dikarenakan siswa telah mempelajarinya di kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, karena pembelajaran IPA mampu memahami alam sekitar melalui proses berbuat dan cari tahu yang akan membantu peserta didik dalam memperoleh pengalaman tentang alam sekitar. Baiklah, kemudian mengapa permasalahan ini diterapkan di MI? Yang mana sebab karena usia dasar membutuhkan materi yang konkret di fase pertumbuhannya dan perkembangannya di usia SD atau MI. Selanjutnya, mengapa Min 1 Aceh Tenggara dijadikan tempat lokasi penelitian? Yang mana karena Min 1 Aceh Tenggara ini merupakan salah satu Min unggulan yang berada di Aceh Tenggara dan Min yang termasuk pilot project. Kemudian rumusan masalah, yang mana saya mengambil rumusan masalahnya terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana penggunaan lembar kerja siswa atau LKS pada peserta didik di Min 1 Aceh Tenggara. Kemudian, bagaimana hasil belajar IPA pada peserta didik di Min 1 Aceh Tenggara dengan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja siswa atau LKS terhadap hasil belajar IPA pada peserta didik di Min 1 Aceh Tenggara. Kemudian, tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan lembar kerja siswa atau LKS pada pembelajaran IPA. Dan yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS pada pembelajaran IPA. Dan yang terakhir,
untuk mengetahui pengaruh lembar kerja siswa atau LKS terhadap hasil belajar pada pembelajaran IPA. Sampai di sini sampai di sini presentasi saya pada bab 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya pada bab 3, metode penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang A, jenis, lokasi, dan desain penelitian. Yang mana adapun jenis penelitian ini ialah metode penelitian kuantitatif. Baiklah, yang A, lokasi penelitian. Yang mana lokasi penelitian saya mengambil di Min 1 Aceh Tenggara, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kemudian yang B, desain penelitian. Yang mana desain penelitian yang digunakan yaitu paradigma sederhana dengan suatu variabel independen dan satu variabel dependen. Kemudian secara umum bentuk diagramatis dari model penelitian ini ialah X dan Y, yang mana keterangannya X adalah penggunaan lembar kerja siswa atau LKS dan yang Y adalah hasil belajar IPA. Kemudian yang B, populasi dan sampel, yang mana populasi yaitu yang menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi adapun subjek penelitian pada populasi yang saya buat yaitu dari kelas 4 yang berjumlah 105. Adapun setiap kelasnya memiliki sampel yang mana di kelas 4A terdiri dari 37 siswa, di kelas 4B terdiri dari 40 siswa, dan di kelas 4C terdiri dari 28 siswa. Jadi jumlah keseluruhan yaitu 105 siswa. Kemudian sampel, yang mana menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil seluruh populasi yang diteliti. Jadi sampel yang saya mengambil sampel dari Min 1 Aceh Tenggara yaitu dari kelas 4A yang mana berjumlah 37 siswa. Kemudian yang C, teknik pengumpulan data. Yang mana teknik pengumpulan data di sini terdiri dari angket, yang mana ada angket, ada dokumentasi. Kemudian yang D, instrumen penelitian, yang mana instrumen penelitian ini untuk memperoleh data yang akan diakurat. Penulis menggunakan instrumen penelitian dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai atau fasilitas yang digunakan dalam mengumpulkan data yang lebih baik dalam atau lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Kemudian kegunaan instrumen penelitian ini untuk mempermudah penelitian penulis. Dan yang E, teknik analisis data. Yang mana teknik analisis data ini pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menggunakan teknik analisis deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ini. Kemudian penelitian deskriptif merumuskan berlangsung setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan langkah sebagai berikut, yang mana langkahnya itu ada P, E per N
X 100, yang mana P di sini persentase, F di sini frekuensi, N di sini banyak subjek yang memiliki nilai, dan yang 100 itu yaitu bilangan konsumen. Kemudian statistik inferensial, yang mana statistik inferensial di sini teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Kemudian untuk mengukur data menganalisis data yang bersifat inferensial digunakan statistik inferensial berupa teknik analisis regresi. Kemudian analisis regresi ini digunakan untuk lembar jawaban rumusan masalah. Ketiga, apakah terdapat pengaruh penggunaan lembar kerja siswa atau LKS terhadap hasil belajar IPA pada peserta didik di Min 1 Aceh Tenggara. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu kita melakukan uji prasyarat menganalisis. Adapun langkah uji prasyarat yaitu yang pertama, uji normalitas data. Yang mana uji normalitas data di sini, pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data dan merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk menganalisis parametris. Kemudian yang B, uji linearitas, yang mana uji linearitas itu untuk melakukan olah data. Uji linearitas regresi yang digunakan ialah metode SPSS versi 20 for Windows 7. Kemudian yang C, uji korelasi, yang mana uji korelasi di sini ialah digunakan untuk mengetahui apakah penggunaan lembar kerja siswa atau LKS memiliki hubungan dengan hasil belajar IPA pada peserta didik melalui SPSS versi 20 for Windows 7. Kemudian yang B, uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana, yang mana uji kompetensi pada regresi sederhana ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Baiklah, sampai di sini presentasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya pada bab 4, yang mana pada bab 4 ini hasil penelitian dan pembahasan. Yang mana yang A, gambaran umum lokasi penelitian. Yang mana riwayat singkat pendirian dan perkembangan Min 1 Aceh Tenggara. Yang mana Min 1 Aceh Tenggara ini merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Islam dan masih dalam perkembangan. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1995 dan menerapkan kurikulum 2013 atau K13, di mana tahun 1995 hingga sekarang ini atau 2020 sudah terdapat 7 kali pergantian kepala sekolah. Dan visi dan misi Min 1 Aceh Tenggara, yang mana visi Min 1 Aceh Tenggara yaitu menciptakan peserta didik yang unggul, berakhlak mulia, beriman dan berbudaya, serta berwawasan luas. Kemudian misi, yang mana misi dari Min 1 Aceh Tenggara menyeimbangkan perkembangan intelektual, emosi, dan spiritual
sehingga terbentuk pribadi yang unggul dan berkualitas. Kemudian mengembangkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan sarana penunjang pendidikan. Kemudian mengakhlakkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama yang harmonis kepada warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kemudian sarana dan prasarana, yang mana sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di Min 1 Aceh Tenggara cukup memadai, yang mana terdapat 27 ruangan dari Min 1 Aceh Tenggara di mana terawat dengan baik, di mana ruangan yang terdapat pada Min 1 Aceh Tenggara keseluruhannya itu terawat dengan baik dan tidak ada yang rusak. Kemudian personil, yang mana guru Min 1 Aceh Tenggara bahwasannya memiliki banyak tenaga kerja, dan salah satunya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, bagian administrasi, guru bidang studi agama, guru bidang studi olahraga, guru bidang studi bahasa Inggris, dan pustakawati. Kemudian siswa, di mana di Min 1 Aceh Tenggara siswa belajar yang dibagi 3 rombel, yaitu A. Baiklah yang B. Yang mana yang B hasil penelitian. Hasil penelitian pada yang dilakukan terhadap peserta didik di kelas 4 Min 1 Aceh Tenggara yang berjumlah 37 peserta didik melalui instrumen penelitian berupa skala yang diisi oleh peserta didik itu sendiri. Skala yang diberikan kemudian diberi skor masing-masing yang tersedia, yang mana kategori rentangan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yang berbentuk angka, yang mana angka 5, angka 4, angka 3, angka 2, dan angka 1. Terdiri atas kategori sangat setuju, setuju, dan tidak setuju. Untuk mengetahui tingkat presentasi dari masing-masing alternatif jawaban yang dipilih responden pada tiap-tiap pernyataan tersebut, maka jawaban tersebut dihitung dengan menggunakan rumus presentasi, yang mana rumusnya PFN X 100. Kemudian yang kedua itu deskripsi hasil penelitian tentang hasil belajar IPA peserta didik kelas 4 di Min 1 Aceh Tenggara, yang mana hasil pembelajaran IPA pada peserta didik di Min 1 Aceh Tenggara diketahui skor maksimum yang diperoleh dari nilai raport hasil belajar IPA pada peserta didik yaitu sebesar 86, sedangkan skor minimumnya sebesar 75 dengan rata-rata skor 79,43 dan standar deviasi sebesar 2,69. Kemudian pengaruh penggunaan lembar kerja siswa terhadap hasil belajar IPA pada peserta didik di Min 1 Aceh Tenggara, yang mana pengaruhnya itu dari yang uji normalitas, hasil SPSS versi 20 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,848, sedangkan taraf signifikan yang diterapkan adalah A 0,05.
karena nilai signifikan 0,848 lebih besar dari 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut distribusi normal. Dan yang kedua, uji linearitas. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 20 per Windows 7, maka diperoleh nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel penggunaan LKS terhadap hasil belajar IPA. Berdasarkan nilai hitung 1,554, sedangkan nilai F tabel dengan angka 21 per 14 ditemukan nilai F tabel 2,39. Karena nilai F tabel lebih kecil dari tabel, maka penggunaan LKS terhadap hasil belajar peserta didik memiliki nilai yang sedang. Kemudian yang B, uji korelasional, yang mana uji korelasi digunakan untuk mengetahui apakah penggunaan LKS memiliki hubungan dengan hasil belajar IPA pada peserta didik melalui bantuan SPSS. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang kedua, hasil belajar IPA pada peserta didik di Min 1 Aceh Tenggara, yang mana setelah dilakukan analisis data dapat diketahui bahwasannya hasil belajar IPA pada peserta didik kelas 4 Min 1 Aceh Tenggara berada pada kategori sedang dengan skor maksimum yang diperoleh adalah 86, sedangkan skor minimum adalah 75 dengan rata-rata sebesar 79,43 dan standar deviasi sebesar 2,609. Berdasarkan hasil tabel distribusi frekuensi, diperoleh bahwa terdapat 3 peserta didik atau 8,1% dapat dinyatakan bahwa hasil belajar IPA pada peserta didik termasuk dalam kategori rendah. 29 peserta didik atau 78,4% dinyatakan bahwa hasil belajar IPA peserta didik berada dalam kategori sedang, dan 5 atau 13,5% hasil belajar IPA peserta didik berada di kategori paling tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skor hasil belajar pada IPA peserta didik dengan aspek penelitian ini termasuk dalam kategori sedang. Untuk lebih ilmiah lagi dapat menyimpulkan pengaruh penggunaan lembar kerja siswa terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan alam. Ini membutuhkan uji hipotesis. Sebelumnya melakukan uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan uji normalitas, uji linearitas, koefisien korelasi, dan uji signifikan. Kemudian dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh penggunaan lembar kerja siswa terhadap hasil belajar IPA pada peserta didik. Untuk uji normalitas, berdasarkan hasil belajar
Berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS F20, maka didapat nilai signifikan 0,848. Berarti dalam hal ini nilai signifikan lebih besar dari 0,804 per 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sampai disinilah pembahasan saya pada bab 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.